Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul The Necessity of Flash Flood Hazard Mapping in Sorong City, West Papua. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian saya adalah yang pertama, kejadian bencana banjir yang sering terjadi di Indonesia, khususnya bencana banjir bandang yang sering terjadi pada beberapa tahun terakhir ini. Yang kedua, banjir bandang adalah banjir yang berlangsung dengan sangat cepat dalam durasi waktu yang singkat, dan biasanya untuk limpasan permukaannya dia akan meningkat dengan sangat cepat. Kemudian latar belakang yang ketiga, Kota Sorong merupakan salah satu area di daerah Papua Barat yang memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, di mana banyak bangunan yang dibangun di sekitar jalan, kemudian di sepanjang pesisir dan di sekitar sungai. Bahkan untuk tanah biasanya diambil dari beberapa bukit yang ada di sekitar, kemudian digunakan sebagai tanah uruk ketika akan membangun permukiman. Kemudian latar belakang yang keempat, apabila aktivitas penambangan di bukit jika tidak mengindahkan kaidah lingkungan, cepat atau lambat akan menyebabkan lahan hutan menjadi gundul dan pada akhirnya dapat menyebabkan bencana banjir. Kemudian yang menjadi tujuan dari penelitian saya adalah mendiskusikan faktor-faktor apa yang menyebabkan bencana banjir bandang dan metode apa yang bisa diterapkan untuk mengetahui potensi banjir bandang yang ada di Kota Sorong. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa melakukan pencarian jurnal yang berkaitan dengan banjir bandang di Google Scholar. Kemudian beberapa kata kunci digunakan untuk mendapatkan artikel-artikel dari jurnal yang serupa, yaitu hidrologi, flash flood hazard, flash flood risk assessment, geospatial method, GIS, dan climate change. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah the systematic review with PRISMA atau preferred reporting items for systematic review and meta-analysis. Metode PRISMA ini yaitu berfokus pada pertanyaan spesifik dan menggunakan metode ilmiah eksplisit yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan merangkum temuan dari studi serupa dan bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan menjadi lebih komprehensif dan berimbang. Dari beberapa jurnal yang telah ditulis, kemudian yang ditulis oleh beberapa peneliti yang ada di Google Scholar, kemudian dipilih, kemudian dilakukan penilaian secara singkat, dirangkum dan direview dalam satu kesatuan sistematis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai faktor-faktor dari banjir bandang. Banjir bandang disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, faktor meteorologi, yaitu lebih disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Kemudian faktor hidrologi, di mana untuk faktor hidrologi ini terkait dengan ukuran, bentuk, dan topografi dari daerah aliran sungai. Kemudian yang kedua, ukuran, bentuk, dan kondisi alur sungai. Yang ketiga, kapasitas infiltrasi dan kejenuhan tanah. Yang keempat, vegetasi dan tata guna lahan. Dan yang kelima merupakan musim. Kemudian faktor lain yang berpengaruh terhadap banjir bandang yaitu curah hujan yang sangat ekstrim. Kemudian faktor geomorfologi. Faktor geomorfologi berupa gunung dengan lereng yang curam, kemudian formasi geologi berupa batuan vulkanik muda, vegetasi penutup yang tidak mendukung infiltrasi, kemudian terbendungnya sungai di bagian hulu akibat longsor, dan perilaku manusia yang cenderung eksploitatif terhadap lingkungan. Kemudian untuk menentukan areal yang rawan terhadap banjir bandang,
Untuk areal yang merupakan rawan terhadap banjir bandang diantaranya merupakan bentang lahan yang kontras antara perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam menjadi dataran rendah. Kemudian dataran rendah yang merupakan zona endapan yang membentuk bentang lahan berupa alluvial fan atau kipas aluvial. Nah, di dalam kipas aluvial ini merupakan zona akumulasi sedimen banjir yang membentuk morfologi seperti kipas. Dengan daerah hulu terdiri dari batuan lapuk pada zona gempa, sehingga dengan adanya gempa bumi ini akan memicu terjadinya longsor pada tebing sungai. Kemudian untuk model-model bagaimana memperkirakan banjir bandang, yang pertama, sistem perkiraan yang mengkombinasikan observasi, model hidrologi, dan kuantitatif rain forecast atau KPF. Kemudian yang kedua, modeling dengan time area method yang menggunakan Geography Information System atau GIS. Yang ketiga, rain forecasting for flood management by using meteorological data. Kemudian yang keempat, marine model. Yang kelima, HBV model. Yang keenam, flash flood monitoring and prediction atau FFMP dan flash flood guidance. Yang ketujuh, flood hazard index yang terintegrasi dengan Geography Information System. Yang kedelapan, metode analytical hierarchy process. Kemudian yang kesembilan merupakan gabungan dari pendekatan GIS dan remote sensing. Kemudian apa yang menjadi bagaimana penentuan potensi dari bencana banjir bandang yang ada di Kota Sorong? Yang pertama, dikarenakan di Kota Sorong itu terdapat sungai-sungai yang cukup besar, di antaranya Sungai Remu, Sungai Kelagison, Sungai Klasaman, Sungai Warmon, dan Sungai Kelambogok. Nah, dari sini bisa dilihat beberapa peta daerah aliran sungai yang menunjukkan sungai-sungai yang ada di Kota Sorong dengan batas daerah aliran sungainya. Kemudian yang kedua, lokasi bukit yang ada di daerah bagian atas Kota Sorong, khususnya di daerah hulu, yang sebagian besar itu banyak yang ditambang. Padahal daerah atas atau daerah hulu ini merupakan daerah yang harus diperuntukkan untuk cadangan air dan konservasi. Nah, dari sini kita bisa melihat terlihat di gambar bahwa sungai-sungai di beberapa tempat itu mengalami pendangkalan. Nah, pendangkalan ini disebabkan oleh penuhnya material dari daerah atas atau daerah hulu. Kemudian yang ketiga, kondisi di Kota Sorong di mana banyak sungai itu yang sudah diluruskan, dan pelurusan sungai ini sebenarnya cukup berbahaya karena dapat memicu terjadinya banjir bandang. Kemudian yang keempat adalah topografi yang ada di daerah Kota Sorong, di mana berupa daerah lowland dan banyak perbukitan. Dari beberapa pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang dapat menyebabkan bencana banjir bandang dibedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor meteorologi, khususnya hujan. Yang kedua, faktor hidrologi. Jadi kalau faktor hidrologi ini tergantung kepada kondisi dari daerah aliran sungainya. Dan ketiga, merupakan faktor sosial. Jadi kalau untuk faktor sosial ini lebih diinikan dari faktor manusianya. Yang kedua, model untuk mengestimasi potensi dari banjir bandang sangat bervariasi dan sangat tergantung pada ketersediaan data. Yang ketiga, model GIS dapat digunakan untuk memperkirakan potensi banjir bandang yang ada di Kota Sorong. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.